Kali ini saya ingin berbagi terkait cara mengakses Google Classroom untuk kebutuhan perkuliahan dalam jaringan atau perkuliahan online. Oke, pastikan aplikasi Google Classroom-nya sudah terinstall di handphone masing-masing. Jika sudah terinstall, silakan klik icon Classroom seperti ini, diklik. Bagi yang baru saja menginstal, nanti kondisi tampilannya itu di sini warnanya putih. Jadi kondisinya di sini warna putih atau blank atau belum ada kelas. Ini kondisi bahwa saya telah mengikuti satu kelas, yaitu kelas telah kurikulum di kelas 19 PGMI 4. Bagi yang bagaimana kemudian muncul pertanyaan bagaimana cara agar kita bisa mengikuti kelas tertentu. Caranya silahkan klik tanda icon tambah di pojok kanan atas seperti ini. Nanti kita disajikan ada dua submenu, ada dari submenu join class dan ada yang create class. Yang diklik adalah kalau kita sebagai seorang siswa atau mahasiswa atau peserta didik, ya yang pastinya yang kita klik adalah join class, karena create class itu untuk kebutuhan para guru atau para dosen. Jadi kita kliknya join class. Oke. Nah, di sini kita akan disajikan tampilan yang meminta kita untuk memasukkan kode kelas. Jadi kode kelas itu nanti kita peroleh dari guru yang bersangkutan atau dosen yang bersangkutan. Nanti tinggal dimasukkan misalnya kodenya A B C D E. Nanti setelah kode dimasukkan nanti klik join. Ketika sudah klik join maka kita akan langsung masuk di dalam kelas tersebut. Tampilannya seperti ini. Di sini ini tampilan dari kelas telah kurikulum untuk 19 PGM 4. Yang kita perhatikan adalah di bagian bawah. Di bagian bawah itu ada tiga ada tiga submenu, ada stream, ada classwork dan people. Yang fokus kita klik, yang menjadi fokus kita adalah di classwork. Di sini nanti ada tampilan misalnya seorang guru tersebut atau seorang dosen membuat mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, maka di sini akan tampil, di layar ini akan tampil. Dan kebetulan dosen dari telah kurikulum untuk PGMI 4 itu baru membuat untuk yang pertemuan 6. Makanya tampilannya seperti ini. Di pertemuan 6 ini kita disajikan beberapa materi. Ada yang materi pendekatan dan model, ada yang berisi tentang ruang diskusi online, ada juga yang berisi daftar kelompok dan materi pertemuan 6. Misalnya kalau kita klik materi pendekatan dan model pengembangan kurikulum, ini silakan baca instruksinya. Berikut dilampirkan materi perkuliahan pada pertemuan 6. Silakan dibaca, dirangkum dan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Bisa diskusinya itu menggunakan fitur chat grup WA. Hasil diskusinya kemudian dipindahkan ke dalam ruang diskusi online. Tadi ya, untuk materi tiap kelompok bisa dilihat pada file daftar kelompok dan materi PGMI 4. Ini file-filenya, file materinya ada dalam bentuk artikel, ada dalam bentuk ebook. Caranya bagaimana untuk apakah perlu di-download? Jadi ini kalau dalam Classroom ini filenya tidak perlu di-download. Jadi cukup diklik kemudian langsung ditampilkan bahwa ini isi artikelnya, kita bisa langsung baca tanpa harus mendownload. Yang nantinya kalau mendownload kan salah satu keluhan mahasiswa itu bahwa akan menambah lagi beban penyimpanan internal di handphone. Jadi ini tanpa di-download, jadi filenya bisa terbuka gitu. Sekarang kita lihat materi berikutnya, yaitu di sini ada yang ruang diskusi online. Jadi ada ruang diskusi online. Jadi setiap membuka seperti ini harus membaca instruksinya. Silakan klik link di bawah ini untuk masuk dalam ruang diskusi online. Jadi cukup klik ini. Jadi klik ini. Ketika diklik nanti hasilnya seperti ini. Nanti akan ketika membuka seperti ini, ketika misalnya setiap melakukan kegiatan harus membaca instruksinya. Jadi di sini ada instruksi. Setelah membaca, merangkum dan mendiskusikan bersama teman kelompok terkait materi perkuliahan pada pertemuan 6, silakan tuangkan hasil diskusinya pada kolom masing-masing kelompok di bawah ini. Ini jadi sudah ada kolom masing-masing kelompok. Jadi jangan sesuka hati ya, tetapi ikuti aturan. Jadi sudah ada kolomnya masing-masing. Untuk kelompok 1 sudah ada, kelompok 2 dan seterusnya. Selanjutnya bagaimana misalnya ketika
mengklik ruang diskusi online tapi tampilannya tidak seperti ini, hanya blank hitam atau hanya tertulis layar putih, tertulis hanya diskusi pendekatan dan model pengembangan kurikulum, tapi nama kelompoknya tidak ada. Solusinya adalah dengan cara ini, mengcopy link dari ini, disalin. Setelah itu silakan buka aplikasi browser yang lain. Biasanya aplikasi browser ini artinya kalau dia blank warna putih berarti aplikasi browsernya tidak mendukung untuk membuka link tersebut. Jadi caranya bagaimana? Caranya cari aplikasi browser yang lain, bisa Chrome atau bisa menggunakan Firefox. Itu tersedia di Play Store. Silakan disalin linknya. Setelah disalin seperti ini, dipaste pada aplikasi browser yang lain. Oke. Sekarang di sini kondisinya browsernya, aplikasi browsernya mendukung. Misalnya saya kasih contoh untuk memberikan komentar. Untuk mengetahui kelompok satu itu materinya apa dan siapa saja, kita perlu klik kembali ke Google Classroom, kemudian klik daftar kelompok dan materi pertemuan 6. Silakan diklik. Di sini kita sudah disiapkan, sudah ada pembagiannya mulai dari nomor urut 1, 3, 5. Itu nama kelompoknya kelompok 1, materinya pendekatan pengembangan kurikulum menurut David tahun 2016. Kelompok 2 itu 24, nomor urut 2, 4 dan 6, pendekatan pengembangan kurikulum menurut Zainal Arifin. Jadi file materinya sudah ada semua, silakan dicari, silakan dibuka sesuai dengan kebutuhan yang akan dicari. Ini sudah ada materinya tiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu berisi 3 orang. Ketika sudah dibaca, sudah dirangkum, sudah didiskusikan dengan teman kelompok, silakan dituangkan tadi di ruang diskusi online ini. Misalnya kelompok 1, itu pendekatan pengembangan kurikulum menurut si David. Setelah dibaca, sudah ditemukan, silakan satu kelompok ini isinya 3 orang. Misalnya silakan bagi, misalnya si A, si B, si C. Si A nanti akan menuliskan tentang ini, si B menuliskan tentang ini, si C mungkin kedapatan bagian untuk membuka pertanyaan untuk kelompok lain. Itu silakan didiskusikan dengan teman kelompok masing-masing, boleh via grup chat via grup di WA. Silakan bagaimana caranya, silakan didiskusikan. Misalnya setelah didiskusikan sudah ada pembagiannya. Ketika kita klik tanda ikon tambah, di sini kita ditampilkan begini, kita disajikan tampilan seperti ini. Ada judul dan ada kursor yang sedang menyala, sedang aktif gitu ya. Kolom judul ini diisikan dengan nama, misalnya si A ya. Si A. Ya, si A ini nama, kemudian ciptakan sesuatu, ini komentar kita. Misalnya berdasarkan informasi yang diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku yang ditulis oleh misalnya Widodo, bahwa pendekatan pengembangan kurikulum menurut si David ada 3, misalnya ada 4 ya, yakni misalnya 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Kemudian klik kirim. Ketika sudah kirim, ini misalnya ternyata ada yang mau saya tambah atau saya mau perbaiki. Ini tinggal klik tanda titik 3 ini. Nanti ada tampilan seperti ini. Misalnya saya mau warnai komentar saya untuk membedakan dengan komentar teman kelompok yang lain. Misalnya saya mau warna hijau, silakan. Kemudian saya mau perbaiki, ada yang salah ketik, silakan klik tanda titik 3, kemudian klik sunting post. Nanti di sini bisa diketik, perbaiki, ditambahkan, misalnya nomor 1 apa bla 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 bla. Misalnya ini apa, baru simpan. Ini akan tersimpan. Misalnya
ini si A, misalnya teman kelompok yang lain si B juga mau berkomentar, silakan. Nah, di sini di kolom judul tuliskan nama si B, misalnya A. Selain itu, berdasarkan artikel yang ditulis oleh Arifin tahun 2011 ada 5 pendekatan yang ditawarkan oleh David, yakni apa, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Misalnya saya tidak hanya ini, saya mau berikan gambar ya, misalnya apa yang di dalam artikel itu saya screenshot, kutipan yang saya screenshot. Setelah itu saya lampirkan di sini, saya mau tampilkan gambarnya. Saya klik titik 3 di bagian bawah ini ya, titik di bagian bawah. Kemudian saya unggah filenya, kan sudah ada, jadi tinggal cari di mana filenya. Di file ini misalnya ada unduhan, silakan cari filenya. Atau misalnya bisa juga kita memotret, misalnya kita buat dalam peta konsep. Kemudian kita nanti potret, ya bisa klik snap aja, snap. Nanti misalnya silakan di foto ini Del, misalnya ini seperti ini. Setelah di foto, nanti klik OK. Nanti kemudian filenya akan di upload gitu. Jadi selain kita berkomentar melalui tulisan, kita juga bisa menyertakan gambarnya gitu ya. Misalnya seperti ini. Gitu. Setelah sudah, kemudian simpan, klik simpan. Jadi si B itu selain menjelaskan melalui tulisan juga disertai gambar. Misalnya juga saya ingin memberikan warna, misalnya warna kuning, boleh. Sementara si C misalnya dia kebagian tugas untuk membuka pertanyaan. Si C tulis, jika ada pertanyaan terkait pendekatan pengembangan kurikulum menurut David, silakan tinggalkan pada kolom komentar. Setelah itu kiriman. Jadi si C juga sudah ada, gitu. Begitu seterusnya. Nanti saya akan melakukan penilaian di sini, kan misalnya si A, saya akan menilai argumentasinya. Saya tinggal klik ini nilai, kemudian saya berikan nilai. Kemudian saya juga akan bisa berkomentar, saya komentari jika ada yang keliru saya bisa benarkan gitu. Begitupun dengan kelompok 2 sampai kelompok 9. Itu saja dari saya, mungkin itu informasi yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga tidak mengurangi keasikan perkuliahan dengan model tatap muka. Semoga dengan model online atau dalam jaringan pun kuliahnya tetap asik. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.